Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ugi. Jadi dalam video kali ini saya akan ngebahas tentang metode time series gitu, time series. Nama ujinya itu uji kausalitas Granger atau bahasa Inggrisnya Granger Causality Test. Yang ini nanti akan saya praktekkan juga dengan menggunakan software Evius, Stata, Minitab, dan Statcal. Tapi untuk video ini, video part 1, nanti contoh kasus dan penyelesaiannya akan saya praktekkan dulu dengan menggunakan Evius. Ya. Nah, teman-teman, seluruh file dalam video ini, datanya, tulisannya, atau modulnya, ini modulnya, datanya, nanti akan saya upload di website saya www.statcoma.com. Nanti teman-teman bisa download filenya di website saya ini, www.statcoma.com. Filenya akan saya taruh di bawah di sini, akan saya letak sesudah video ini diupload. Itu ya. Nah, bahan bacaan saya, ini saya ada mau memberikan referensi ya yang bagus. Ada buku yang bagus gitu, yang ngebahas tentang metode-metode ekonometrik. Ini buku bagus, ditulis oleh Jeffrey M. Wooldridge. Itu judulnya Introductory Econometrics ya. Ini edisi ke-7. Ini bukunya bagus nih. Buku ini dibuat tahun 2016. Kalau dilihat daftar isinya keren-keren ya. Nah, ini daftar isinya bagus. Kemudian ada lagi buku yang ditulis oleh, ya ini terkenal nih buku ini. Ditulis oleh Gujarati, ya, Gujarati Damodar. Ini dia. Judulnya Basic Econometric. Nah, jadi bahan bacaan saya mengenai uji kausalitas Granger berdasarkan dua buku tadi. Jadi, saya referensinya dari yang tadi ya. Adapun statement yang akan saya jelaskan ini berlandaskan pada buku-buku yang tadi. Nah, sekarang kita mulai. Nah, jadi kata si Gujarati ini kan di halaman 696 dia mengatakan bahwa sebenarnya ada metode lain untuk melakukan uji kausalitas selain dari uji Granger. Jadi, nama ujinya adalah uji kausalitas SIM. Jadi, untuk menguji kausalitas itu nggak hanya menggunakan uji Granger aja. Tapi kata si Gujarati ada juga uji lain namanya uji kausalitas SIM. Gitu ya. Kata Gujarati bukan kata saya gitu. Kemudian, menurut si Jeffrey, kata si Jeffrey, uji kausalitas Granger ini tidak dapat diterapkan pada data cross-section. Granger causality does not apply in pure cross-sectional context. Jadi, uji kausalitas ini tidak dapat diterapkan pada konteks cross-sectional atau pada data cross-sectional. Statementnya yang mana saya ambil? Statementnya tadi ini di halaman berapa ya? Tunggu. Kita lihat statementnya di halaman 590. Kita cek halaman 590. Nah, ini. 500. Nah, ini dia. Ini kan? This is also why the notion of Granger causality does not apply in pure cross-sectional context. Jadi menurut si Jeffrey, uji kausalitas Granger itu tidak dapat diterapkan pada data cross-section, melainkan diterapkan pada data time series seperti itu ya. Oke. Kemudian, kata Gujarati ini, dalam penggunaan nanti akan saya praktekkan. Dalam penggunaan uji kausalitas Granger perlu berhati-hati karena uji kausalitas Granger ini sangat sensitif terhadap panjang lag yang digunakan dalam model. Nah, kita langsung ke contoh aja. Nah, contoh ini saya ambil dari buku Gujarati ya. Di mana dalam contoh ini di halaman 699. Jadi pada contoh di atas ada seseorang namanya R.W. Haver. Dia menggunakan uji kausalitas Granger untuk menguji kausalitas antara variabel JNP dan money atau disingkat dengan M. Jadi ini contohnya si
Haver ini mau menguji kausalitas antara variabel GNP sama variabel money. Nah, si Haver ini menggunakan data dari tahun 1960 sampai 1980. Ini dia. Nah, kita bisa lihat bahwa ini dari hasil uji kausalitas Granger-nya, kita bisa melihat bahwa M menyebabkan, atau nah di sini saya menggunakan kata menyebabkan, tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya menyebabkan ini, dalam bahasa Inggrisnya Granger cause. Jadi kalau saya bilang Granger cause artinya menyebabkan ya. Karena kalau di buku-buku atau di software Evius kalimatnya itu Granger cause gitu. Atau kalau saya tafsirkan menyebabkan. Nah, dari hasil uji kausalitas Granger ini kita temukan bahwa M menyebabkan atau M Granger cause GNP. Nah, itu dia. Kita lihat M menyebabkan GNP. Kenapa menyebabkan? Karena kita lihat nilai statistik F atau F value dari arah panah M menuju GNP itu 2,68. Yang mana 2,68 ini merupakan nilai tunggu saya ketik aja. Jadi nilai kritis F dari hubungan M ke GNP adalah 2,68. Itu lebih besar daripada nilai kritis F. Atau di sini dalam bahasa Inggrisnya nilai kritis F, the critical F value. Nilainya itu 2,50 ya. Jadi ketika ini bukan nilai kritis F tapi nilai statistik F. Jadi nilai statistik F dari M menuju GNP itu 2,68. Lebih besar daripada nilai kritis F 2,50. Atau orang sering bilang ini nilai F tabel. Karena lebih besar, maka hipotesis 0 ditolak, reject. Hipotesis 0 itu menyatakan ini dia. Does not Granger cause. Nah, itu dia. Artinya tidak menyebabkan gitu. Jadi pernyataan tidak menyebabkan itu ditolak, reject. Artinya menyebabkan atau Granger cause. Jadi kesimpulannya, karena nilai statistik F dari M menuju GNP 2,68 itu lebih besar daripada nilai kritis F-nya 2,5, maka kesimpulannya adalah M menyebabkan GNP. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya M Granger cause GNP. Seperti itu. Nah, kemudian sementara namun tidak sebaliknya. Di sini GNP tidak menyebabkan M atau GNP does not Granger salah nih. Does not Granger cause gitu ya. Does not Granger cause gitu. Ya. Jadi, namun GNP tidak menyebabkan. Nah, bahasa Inggrisnya itu does not Granger cause. Nah, ini dia. Sorry ya. Does not Granger cause M. Karena nilai statistik F-nya dari GNP menuju M itu kan 0,56. Lebih kecil daripada nilai kritis F 2,50. Nilai kritis F ini dihitung dengan derajat bebas 4 dan 71. Sebenarnya bisa dicari di Excel ya, 4 sama 71. Jadi kalau dalam distribusi F, untuk menentukan F tabel atau nilai kritis F, ada 2 derajat bebas, pembilang dan penyebut biasanya. Jadi, dengan menggunakan rumus F tabel di Excel, sama dengan FINV seperti ini, 2,5. Nah, jadi kesimpulannya adalah, berdasarkan hasil uji kausalitas Granger, kita menyimpulkan bahwa M menyebabkan GNP atau M Granger cause GNP, namun GNP tidak menyebabkan M atau GNP does not Granger cause M. Seperti itu dia. Paham ya? Does not Granger cause itu dia. Nah, inilah jadi uji kausalitas itu dia kayak menguji hubungan timbal balik gitu. M ke GNP diuji, GNP ke M diuji gitu. Seperti itu dia. Bilateral Bilateral, ada bahasanya istilahnya di sini causality ya, bilateral causality. Ya, nah. Ya, betul.
Nah, itu contoh yang tadi. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua dari buku Gujarati. Contoh yang kedua, ini contoh yang kedua. Tetap masih di halaman 699 ya. Kita lihat di sini, kita lihat dari contoh di atas ini, data yang diuji adalah data negara Kanada, ya. Yakni ingin diuji apakah terdapat kausalitas atau causality antara money supply dan interest rate. Jadi money supply itu M, kemudian interest rate itu R. Jadi akan diuji hubungan kausalitasnya. Nah, data yang diteliti itu dari tahun 1979 sampai 1988. Nah, ini dia. Ya. Nah, dari sini secara quarter atau quarterly. Pengujian kausalitas Granger di atas menggunakan beberapa leg. Nah, jadi kalau kita menguji menggunakan uji kausalitas Granger, kita perlu menentukan atau menetapkan leg. Nah, pada contoh ini leg yang digunakan ketika leg 2, ketika leg 4, ketika leg 6, ketika leg 8. Nah, kita bisa lihat bahwa berdasarkan hasil uji kausalitas Granger di atas, terdapat kausalitas bilateral. Maksudnya R ke M, M ke R. Nah, itu ada sebab akibat apa ya? Granger cause gitu. Nama istilahnya itu kausalitas bilateral atau bilateral causality antara money supply dan interest rate pada leg 2, 4 dan 6. Nah, kita bisa lihat di sini dari hasil pengujian di buku tersebut, ketika leg kedua, ini kan reject ya. R ke M itu reject, artinya R Granger cause M atau R menyebabkan M. Begitu juga M ke R juga reject atau signifikan F-nya, hasil uji F-nya. Yakni M Granger cause R atau M menyebabkan R. Itu pada leg kedua. Pada leg keempat juga signifikan dia atau Granger cause ya atau menyebabkan. M menyebabkan R, R menyebabkan M. Pada leg keempat. Pada leg keenam juga R menyebabkan M menyebabkan R. Itu namanya bilateral causality, itu ya. Karena reject semua atau nilai F hitungnya, F value-nya lebih besar daripada F tabel. Tapi ketika pada leg ke-8 ternyata ini R tidak menyebabkan M juga tidak menyebabkan R atau R does not Granger cause M does not Granger cause R gitu. Nah, jadi dengan kita mengganti-ganti leg-nya, itu hasilnya bisa berubah gitu. Makanya ini kan ada statement dari Gujarati yang saya artikan, berdasarkan pernyataan Gujarati di atas, dalam penggunaan uji kausalitas Granger perlu berhati-hati. Uji kausalitas Granger sangat sensitif terhadap panjang leg yang digunakan. Nah, itu dia. Nah, sekarang saya akan coba praktekkan langsung. Saya punya data misalkan. Data ini saya buat-buat aja ya. Jadi ada data GNP sama money, sama juga variabelnya. Dia diamati dari tahun 1960 sampai 1980. Nah, data ini kita akan coba baca ke eViews dulu. Saya copy datanya. Saya akan pindahkan datanya di teks data saya. Kemudian saya pindahkan. Ini dia. Saya save. Oke, saya close. Ini saya biarkan aja. Sekarang saya coba jalankan eViews-nya ya. Di sini saya menggunakan eViews 10. Di sini saya buat file, new, work file. Kita atur dari tahun 1960 sampai 1980. Ya, tadi datanya. Oke. Kemudian kita pilih OK. Kemudian kita bisa pilih object atau new object ya. Kita bisa pilih series ya. Kemudian di sini misalkan data time series misalkan. Oke, kita pilih OK. Kemudian kita pilih di sini apa ya? Object. Sorry, ini kita buka masih kosong ya. Atau object. Sorry, saya lupa lagi. Object, import file. Sorry. Kita pilih file. Oke, file, import, boleh import. Import from file. Kemudian kita cari data tadi ya. Maaf, saya sering lupa. Kemudian nih, kita pilih open. Nah, ini dia.
Ini kita pilih yang ini, gitu kan? Kita pilih finish. Oke, kita pilih oke. Nah, start date kita buat aja dari tahun berapa nih? Tahun 1960. Itu kan? Kita pilih finish. No. Nah, ini datanya. Ini kosong ya. Ya, ini hapus aja deh. Ini kita delete aja. Delete. Nah, jadi ini data 0,212 ya. GNP-nya. Oke, kita ganti nama dulu. Ini namanya JNP. Kemudian yang ini money. Oke. Sekarang kita buka dulu. Kita klik 2 kali, open, pilih group. Nah, di sini kita pilih view. Nah, ini Granger causality. Kita pilih. Nah, di sini leg bawaannya itu leg 2. Oke. Kita bisa lihat bahwa sekarang kita pindahkan dulu di sini. Hasil uji kausalitas Granger dengan leg 2. Nah, ini dia. Jadi, ketika pada saat leg kedua, ini kita bisa lihat kan, kita lihat ini nggak signifikan nih prop-nya. Jadi kesimpulannya, money tidak menyebabkan, atau bahasa Inggrisnya does not Granger cause. Nah, tidak menyebabkan GNP. Karena apa? Karena nilai prop-nya itu 0,082 di atas 0,05. Misalkan tingkat signifikansi yang digunakan 0,05 seperti itu. Begitu juga money tidak menyebabkan terbalik. JNP tidak menyebabkan money, gitu kan? Karena nilai prop-nya 0,1849. Nah, ini hasil, jadi nggak ada hubungan kausalitas nih, timbal balik, nggak ada gitu. Karena nggak signifikan. Ini pada leg kedua. Coba kita buat pada leg ketiga, misalkan. Kita ganti dengan leg ketiga. Oke, kita ulang lagi. Granger, kita ganti dengan 3. Nah, ini pada leg ketiga juga nggak signifikan nih. Pada leg ketiga, misalkan. Oke, kita pindahkan. Ternyata pada leg ketiga juga nggak signifikan. Karena di atas 0,05, di sini 0,2461, di sini 0,5732. Oh, nggak signifikan juga. Sekarang pada leg keempat misalkan. Oke, kita cek lagi leg keempat. Kita pilih leg keempat. 4. Nah, nggak signifikan juga. Gitu dia. Sampai ke berapa sih legnya? Kita coba. Misalkan leg ke-9. Wah, nggak muncul. Berarti nggak bisa nih lebih dari leg 8. Coba kalau leg 8. Nggak mau juga leg 8. Atau leg 7. Nggak mau juga leg 7. Atau leg 6. Nah, baru muncul. Nah, pada leg 6 dia signifikan gitu. Ya, signifikan pada money ke GNP. Jadi, ini signifikan karena prop-nya 0,0342 lebih kecil daripada 0,05. Jadi, money menyebabkan GNP. Money Granger cause GNP. Tapi GNP tidak menyebabkan money gitu. GNP does not Granger cause money. Seperti itu. Jadi, leg-nya berapa dong? Jadi, kita bisa coba leg 2, 3, 4. Mungkin ada cara penentuan leg yang optimal ya gitu. Misalkan kayak gini ya. Kita bisa menggunakan metode VAR mungkin ya. Ini VAR, kemudian oke. Nah, di sini ada leg structure. Nah, panjang leg kriteria panjang leg. Kalau kita masukkan 6 misalkan, kita pilih oke. Nah, di sini dia memberitahu bahwa ada tanda bintang di sini. Atau misalkan leg structure ini ya. Misalkan 5 misalkan. Nah, kalau kita ganti dengan 5, kita lihat yang ada bintangnya di sini. Ini di leg 1, ini kan leg 0, 1, 2, 3. Ternyata di 1 ini ada bintang. Di kolom FPE juga ada bintang, bintang. Kalau bintang itu mengindikasi leg order yang terpilih berdasarkan kriteria ini.
kriteria LR, FPE, AIK. Jadi yang ada bintang ini, jadi disarankan menggunakan leg 1. Coba kita buat uji Clausius Granger-nya dengan leg 1 misalkan. Oke, kita pilih grup. Di sini Granger, leg-nya 1. Nah, kita lihat, ketika leg-nya 1, ternyata dia signifikan dia pada money menuju GNP, gitu dia. Jadi money money menyebabkan GNP itu signifikan karena prop-nya 0,0295 lebih kecil daripada 0,05. Berdasarkan saran tadi, pengujian kriteria leg tadi, disarankan menggunakan leg 1. Ternyata dia signifikan. Gitu ya. Tapi kalau GNP tidak menyebabkan money, seperti itu. Nah, oke teman-teman, kira-kira sekian dari saya. Nantikan video part keduanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.